Adik-adik, minggu lalu kita sudah mempelajari menilai karya melalui resensi bagian yang pertama. Hari ini kita akan sampai di menilai karya melalui resensi bagian yang kedua. Masih tetap semangat adik-adik? Kita mulai ya. Salam bertemu kembali adik-adik. Hari ini kita akan membahas menilai karya melalui resensi bab 7 kelas 11 bagian yang kedua. Sudah siap adik-adik? Kita mulai ya. Karena minggu lalu kita sudah menyampaikan kompetensi dasar dan indikator. Jadi hari ini kita langsung kepada materi. Sekarang kita akan membahas langkah-langkah atau cara meresensi buku. Itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menentukan buku yang akan diresensi. Kita bisa memulainya dengan membaca buku yang akan diresensi, mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi, menuliskan poin-poin penting dalam buku, menuliskan isi resensi, menuliskan kesimpulan. Sedangkan cara meresensi yang kedua bisa kita lakukan dan kita mulai dari 1. Mengenali semua aspek buku yang diresensi, mulai dari tema, deskripsi isi buku, hingga jenis buku tersebut. 2. Membaca buku yang akan diresensi secara komprehensif, cermat, dan teliti. 3. Menandai bagian-bagian buku yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. 4. Membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. 5. Menilai kualitas buku yang diresensi. Kemudian selanjutnya kita akan sampai pada materi indikator penilaian resensi. Yang pertama adalah organisasi atau kerangka penulisan. Seorang resensator harus memperhatikan tentang sistematika buku yang menyangkut penyusunan bab dan subbabnya. 2. Isi pernyataan. Resensator menilai bobot ide, analisis, penyajian data, dan kreativitas penulisnya dalam menulis buku tersebut. 3. Ketatabahasaan. Resensator mengkritisi bagaimana pemakaian ejaan, penulisan kata, penyusunan kalimat dalam buku tersebut. Keempat, aspek teknis. Resensator harus mencermati tata letak buku yang diresensi. Sekarang kita akan membahas tujuan resensi. Adapun tujuan resensi adalah sebagai berikut. 1. Membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. 2. Memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. 3. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. 4. Memahami latar belakang serta alasan dibuatnya sebuah karya yang diresensi. 5. Memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. 6. Mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. 7. Menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Kemudian kita akan membahas resensi berdasarkan media atau forumnya. Menurut Dalman, tahun 2014 halaman 130, resensi buku dibagi menjadi dua, yaitu 1. Resensi ilmiah, yaitu resensi yang menggunakan tata cara dan prosedur keilmuan tertentu. Kemudian, menggunakan rujukan atau acuan tertentu. Menggunakan bahasa resmi dari buku, serta pembahasan dipaparkan selengkap-lengkapnya. 2. Resensi ilmiah populer. Resensi ilmiah populer tidak menggunakan rujukan atau acuan tertentu. Sering memaparkan bagian-bagian yang menarik saja dari karya yang diresensi. 3. Mengangkat atau memilih buku-buku yang ringan dan cenderung banyak diminati oleh kalangan generasi muda. 4. Menggunakan beragam bahasa yang sifatnya sedikit santai.
Selanjutnya adalah bahasa resensi. Bahasa yang digunakan di dalam penulisan resensi haruslah bahasa yang mudah dipahami. Bahasa dalam resensi harus dapat digunakan sebagai media komunikasi atau penyampai pesan tentang apa yang ditulis peresensi atau resensator kepada para pembaca. Bahasa yang digunakan hendaknya tidak berpanjang lebar atau tidak bertele-tele. Dalam hal ini, penulis resensi juga harus pandai memilah dan memilih kalimat yang efektif untuk tulisannya. Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahasa dalam menulis resensi mencakup kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Selain itu, dalam sebuah resensi atau teks ulasan juga ditandai dengan menggunakan kata-kata sifat seperti buku ini menarik untuk dibaca, dan seterusnya, atau karya ini layak untuk dibaca, dan seterusnya, atau karya ini berhasil ... atau sebaliknya. Adik-adik, demikianlah materi pembahasan kita tentang menilai karya melalui resensi. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa bahasanya sopan dan terpelajar. Adik-adik, salam semangat belajar Indonesia.